kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesehatan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesial kali ini mengenai kenali hipospadia sejak dini. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, kita kehadiran dengan Dr. Indra G. Mansur, DHES SPN Kafer. Beliau adalah dokter spesialis andrologi, konsultan fertilitas dari RSIA Syahidah. Dan kita sapa dulu Dr. Indra yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana, dokter? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah sehat, begitu ya. Dokter, senang sekali deh aku berjumpa dengan dokter, karena dokter pertama nih, yaitu spesialis androlog yang tampil di Dokterku. Suatu kehormatan, kebanggaan juga nih untuk aku, karena hari ini aku akan banyak menggali gitu ya ilmu dari dokter, dan dokter nanti insya Allah juga senang ya akan bagi-bagi pengetahuannya ke kita semua, karena temanya juga unik, dokter. Kan lagi ramai diperbincangkan di berbagai media, yaitu hipospadia gitu ya. Katanya kan ada mantan atlet gitu ya, dok ya, yang mantan atlet perempuan yang kemudian baru tahu nih kalau selama ini ternyata dia adalah seorang laki-laki, tentunya dengan rangkaian pemeriksaan gitu ya, dok ya. Terus kemudian seperti ini, banyak secara tidak langsung orang-orang jadi makin aware tentang hipospadia ini. Oh, ada ya ternyata seperti ini. Mungkin sama nggak sih dengan mungkin apa ya, kelamin ganda gitu ya, kan orang bertanya-tanya seperti itu. Sebetulnya pengertian dari hipospadia ini sendiri seperti apa, dokter? Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa. Saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai kelainan kongenital yang disebut hipospadia. Jadi hipospadia itu adalah ditemukan pada laki-laki, kelainannya jadi disebut anomali kongenital pada laki-laki, di mana letak dari muara saluran kencingnya tidak pada tempat normal. Yang normalnya adalah di ujung dari penis. Jadi ujung uretra itu sampai ke ujung penis, dan itu letak normal. Tapi letaknya yang di luar itu disebut hipospadia. Biasanya di ventral penis. Kita disebut ventral penis, yaitu bagian bawah. Kalau penis itu diangkat, kelihatan itu. Tapi bukan dalam keadaan biasa, tidak kelihatan. Oke, ini banyak nggak sih kasusnya, dok? Karena kan ya itu sekali lagi, kalau nggak ada berita seperti itu, orang rata-rata kan nggak ngeh gitu ya, dok ya. Ternyata ada yang nama hipospadia ini sendiri. Tapi sebetulnya kalau bicara angka kejadian gitu, artinya di dunia ataupun ya di Indonesia atau di kota-kota besar deh yang mungkin banyak kasusnya yang mungkin terungkap gitu ya, dok ya. Itu sebetulnya cukup sering terjadi atau sebetulnya agak-agak jarang, dokter? Sebenarnya sih jarang, cuma ada penelitian di Asia itu agak lebih tinggi, tapi bervariasi, tapi nggak banyak perbedaannya. Jadi mengatakan 1 di antara 200 sampai 400 kelahiran. Tapi cenderung di Asia meningkat, tapi itu belum diketahui kenapa penyebabnya. Kalau di Asia lebih tinggi. Oh, belum diketahui secara pasti mengapa di Asia lebih. Apa ada hubungannya dengan pola makan, pola hidup dan sebagainya, belum tahu. Oh, tapi berarti begini ya, dok ya, benar nggak sih penyebab pastinya itu sendiri, mau itu kejadiannya di Asia ataupun mungkin di luar Asia, ini memang belum diketahui secara pasti gitu ya. Jadi memang hanya ada dugaan-dugaan. Kalau penyakit kan kita selalu kaitkan kan ya udah dugaan faktor resiko atau multifaktorial tadi ya, dok ya, yang kita sendiri juga hanya bisa mengkaitkan aja, dugaan-dugaan aja untuk sementara ini, karena penyebab pastinya ini memang belum diketahui secara apa ya, jelas gitu, dokter. Benar nggak seperti itu, dok? Benar. Jadi diduga bahwa penyebabnya multifaktor. Dan banyak penelitian dilakukan, tapi penelitian itu hanya sifatnya survei, mengumpulkan contoh dari keluarga yang mempunyai hipospadia, berapa persen anaknya kemungkinan muncul. Itu diketahui sekitar 4-9% dari lingkungan yang hipospadia. Kalau dia punya anak berikutnya lagi, itu diketahui sekitar 4. Tapi kalau dari saudaranya,
pernah saudaranya hipospadia, kemudian berapa persen, agak naik tuh 9 sampai 15%. Oh, jadi hubungan dekat gitu ya, Dok? Ya, kalau bapaknya pernah hipospadia, nanti saya jelaskan lagi kenapa hipospadia masih ada yang mandul, ada yang tidak perlu mandul gitu istilahnya. Jadi ada pengaruh kesuburannya gitu ya, Dok ya? Nah, anaknya kemungkinan 25%. Jadi meningkat lagi kan ya. Nah, itu dari penelitian. Dan ada juga yang meneliti begini, pada saat ibu hamil, ibunya tuh dilihat apakah perokok atau mengkonsumsi banyak bahan-bahan yang mengandung pestisida. Kemudian ibunya tuh penyakit apa saja, tapi kan sifatnya survei. Ya ada yang tidak terkait secara langsung, tapi ada yang terkait. Tapi belum ada faktor yang dikatakan yang bertanggung jawab betul. Biasanya kalau kita ke kedokteran itu kita melihat ada nggak gen yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Dan itu belum ada, tapi ada ditemukan di lesi di kromosom 13, di kromosom 11, dan itu kan ada hanya sifatnya survei. Jadi sampai sekarang kita bisa mengatakan belum diketahui penyebab pasti dan gen yang bertanggung jawab juga belum. Jadi kumpulan-kumpulan survei aja sifatnya gitu ya, Dok ya. Dan tadi dugaan berarti riwayat keluarga atau mungkin tadi lifestyle ibunya sendiri ya pada saat mengandung atau bahkan sebelum mengandung babynya itu betul. Gitu ya, Dok. Kebiasaan dari ibunya. Nah ini kan karena dokter kan konsultan fertilitas nih. Tadi dokter bilang kan dari hipospadia ini gitu ya. Artinya memang tidak mengancam nyawa gitu penyakit yang seperti itu ya, tapi tadi ini pengaruhnya nih seperti apa untuk kualitas hidup ya, fungsi gitu. Tadi ada yang dokter sempat mention sebelumnya, ini pengaruh ke kesuburan, apalagi kalau nanti yang program ini punya anak gitu ya, dengan yang ini normal-normal aja, artinya nggak ada masalah sama sekali. Ini artinya apakah ada derajat-derajatnya juga ringan sedang berat yang artinya berpengaruh begitu nantinya? Betul sekali. Jadi saya bisa cerita sedikit waktu di dalam kandungan itu sekitar usia kehamilan 8 sampai 12 minggu itu mulai berkembang organ seks. Dan penentuan kelamin itu sudah dimulai dari sperma yang membuahi. Karena sperma X dari si bapak akan ketemu dengan sel telur itu menjadikan anak wanita. Kalau sperma Y menjadikan anak laki-laki. Nah, tapi awal-awal embrio tentu belum diketahui sudah terbentuk. Nah, mulai berkembang sejak umur usia kehamilan 8 sampai 14 minggu. Sampai 16 minggu itu masih mirip. Ya. Masih mirip ya? Ya, masih mirip. Jadi ini sayang nih gambarnya kita nggak bisa tayangkan ya. Mirip. Nah, kemudian karena pengaruh hormon dan sebagainya, itu mulai mengarah. Kalau yang tadinya sperma Y yang membuahi, jadi itu berkembanglah menjadi alat kelamin laki-lakinya, itu menjadi lebih jelas. Ya, jadi kalau di wanita tinggal bentuk klitoris, tapi kalau dia laki-laki itu bentuknya nanti jadi penis ya. Satu klitoris satu jadi penis gitu ya. Nah, pada penyatuan perkembangan itu kalau ada gangguan di hormon dan sebagainya, situlah baru nanti sampai lahir belum sempurna. Belum sempurna. Nah, itulah nanti yang ambigu. Jadi yang menolong persalinan bisa nggak dia memastikan bahwa itu anak itu laki-laki? Harusnya ya kalau belum bisa ditunda sampai kita bisa pastikan. Ya itu yang tadi ada gangguan hormon tuh maksudnya apa ya, Dok ya? Yang artinya jadi berpengaruh gangguan hormon di artinya ya ini apakah ada pengaruhnya dengan tadi sekali lagi lifestyle dari ibunya sendiri atau itu di luar itu sama sekali, Dokter? Nah, situlah letaknya. Jadi pengaruh hormon itu sangat dipengaruhi oleh lifestyle si ibu dan faktor makanan, termasuk penyakit-penyakit yang dia derita hormon. Jadi pada usia kehamilan trimester pertama itu testosteron si bayi ya, bukan bayi, janin ya, belum lahir. Trimester pertama itu tinggi ya. Nanti pada mendekati waktu lahir turun lagi. Nah, pada tinggi itulah di situ dikatakan bahwa ada sex differentiation. Jadi terjadi pemilahan lah gitu perkembangan. Kalau ini gennya Y nanti testosteronnya bekerja untuk menjadi laki-laki. Tentu kalau dibalik berarti testosteronnya rendah tentu akan ada hambatan perkembangan. Udah jelas kan itu ya.
apakah itu masih tanda tanya, tapi sangat mungkin dipengaruhi. Oke. Itu juga ya. Nanti kalau testosteron yang kita kenal selama ini hormon laki-laki, pada saat lahir dia mulai titik rendah. Nanti pada usia Turun 1 gitu tahun ya? naik lagi, tinggi lagi tuh. Puncaknya berarti pertengahan 1 sampai 1 tahun, terus Fluktuatif rendah gitu lagi. ya, dong? Nah, mungkin itu setelah lahir ada yang seksnya laki-laki itu belum berkembang. Nanti mungkin pada saat 1 tahun pertama kelihatan sekali jelas perkembangannya. Mungkin itu penyebabnya. Testosteron tadi maksud saya. Turun 1 tahun nanti akan meningkat lagi pada masuk usia pubertas. Berapa 11 tahun. Oke. Nah, itu baru pembentukan sperma dan sebagainya. Jadi alat kelaminnya sudah berkembang sempurna. Nanti baru menurun lagi kalau makin berumur. Jadi perjalanannya seperti itu Ya, begitu ya, testosteron, Dok, ya? hormon ya. Tadi kan kita bicara hormon ya. Iya. Berarti kalau ini kan ketahui atau kenali sejak dini begitu ya. Nah. Jangan sampai ya terlambat sih maksudnya. Tapi kan memang butuh pengetahuan yang betul-betul kita harus diskusi seperti ini gitu ya. Kalau misalnya orang awam atau mungkin maaf yang di pelosok-pelosok daerah, artinya akses ke tempat-tempat fasilitas yang katakanlah cukup baik gitu kan juga agak terbatas gitu ya, Dok ya. Jadi kendalanya mungkin di situ atau bagaimana sehingga ada aja kasusnya yang datang cukup terlambat gitu ya barangkali, Dok. Jadi mungkin kita nggak bisa katakan istilah terlambat ya. Karena sampai sekarang yang saya tahu pemeriksaan hormon pada janin itu belum ada. Belum ada ya. Saya nggak tahu di luar sudah ada apa enggak, tapi di Indonesia setahu saya belum ya. Itu satu. Terus berikutnya lagi bahwa yang paling penting justru mengenali kepastian gender pada saat lahir, itu penting. Karena ini nggak mungkin jenis kelamin itu berubah dalam perjalanan, perkembangannya nggak berubah. Karena dimulai dari sperma sudah ketahuan dia laki atau perempuan. Kemudian dipengaruhi perkembangan itu oleh hormon-hormon dan pola makan, penyakit dan sebagainya. Itu yang mengganggu. Nah, kalau nggak bekerja dengan baik, tentu hambatan perkembangan kelaminnya tetap tidak berubah, cuma hambatan perkembangan. Penis seharusnya normal, nggak normal. Penyatuan dari pembikinan saluran uretra di dalam penis itu ternyata tidak di ujung penis. Nah, itu ada tadi pertanyaan tadi sebelumnya ini, bahwa yang paling ringan itu sedikit di bawah normal, itu masih di dalam gland penis. Kita sebut gland penis, kepalanya penis itu gland penis ya. Itu di bawahnya. Itu masih nggak apa-apa. Mungkin orangnya lelaki itu nggak mengenali juga kali. Ini masalah. Tapi kalau udah mendekati di tengah penis, itu disebut hipospadia distal. Nah, itu kadang-kadang itu juga tidak memerlukan koreksi kecuali kosmetik, karena fungsi masih bisa, karena kalau dia berhubungan tentu air mani tetap akan masuk bisa ketemu dengan sel telur. Jadi ya. Fungsinya nggak terganggu gitu, Dok ya? Fungsi nggak terganggu, tapi kosmetik mungkin. Estetik ya, kosmetik, estetik. Kan pasti psikologis. Iya, psikologis ya. Dari laki-laki ya. Betul, Dok. Kemudian kalau lebih parah lagi disebut hipospadia proksimal. Itu pertengahan penis sampai pangkal antara penis dengan skrotum. Ya. Nah, itu udah dipastikan memerlukan koreksi gitu ya. Karena pasti nanti akan ada hambatan untuk terjadi pembuahan. Itu berhubungan ya. Yang lebih parah lagi kalau di perineal namanya, perineal. Itu udah lebih parah lagi. Itu kalau itu waktu kecil itu meragukan itu nanti itu bisa dikatakan wanita itu nanti anaknya. Karena apalagi kalau disertai dengan skrotumnya nggak berkembang, ya nggak berkembang, itu ada belahan muara saluran kencing di daerah perineal di bawah lagi ya, itu bisa kita salah meragukan itu apakah itu laki atau perempuan gitu. Disertai lagi dengan klitorisnya, ya nggak berkembang penis nggak berkembang, jadi diduga klitoris. Yang seperti wanita. Nah, situlah baru ada masalah di situ. Baik, Dokter Indra, ini seru banget gitu ya. Tapi kita jeda dulu, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya. Mungkin ada slide yang nanti bisa dokter tekankan lebih jelas lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas mengenai kenali hipospadia sejak dini bersama dengan Dr. Indra G. Mansur, DHES, SPN Kafer. Beliau adalah dokter spesialis andrologi, konsultan fertilitas dari RSIA Syahidah. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Dan dokter dilanjutkan kembali ya, untuk memudahkan kita semua semakin mengenali bahwa apa sih hipospadia itu gitu ya. Jadi ini ada slide yang dokter sudah persiapkan dari rumah sakit tentunya ya dok ya. Coba slide-nya satu persatu ditampilkan dulu. Nah, ini jadi seperti apa sih dok penjelasannya? Nah, ini pendengar radio kan nggak bisa melihat ada slide apa sih di sini. Jadi mungkin ada stage-nya sendiri yang bisa dokter jelaskan ya. Fase-fase di mana ada fungsi-fungsi apa ini seksual dari pria ya dok ya. Baik, ya ini slide adalah grafik tentang tingginya kadar level hormon testosteron. Tentu keadaan ini pasti dikatakan pada kondisi janin atau bayi atau orang itu laki-laki. Oh, ini yang tadi sudah dokter jelaskan tadi kan? Saya jelaskan. Kita lihat sedikit nggak saya jelaskan lagi. Boleh. Itu pada fetal, artinya masih di dalam kandungan, itu kelihatan puncak dari hormon testosteron itu adalah pada trimester kedua ya. Sedangkan perkembangan tadi saya bilang untuk mengarah ke lelaki itu pada usia kehamilan sekitar 14 minggu. Ya memang pada semester kedua itu 14 minggu. Kalau testosteronnya bagus, nah ini salah satu yang memicu sesuai dengan gen atau kromosom seks dari si janin ya. Nanti menurun pada saat lahir. Kemudian tinggi lagi pada umur 1 tahun pertama, itu perkembangan di situ ya. Kemudian pada usia 13 tahun laki-laki mulai pubertas, naik lagi kan ya. Nah, puncaknya itu sekitar pada 17 tahun sampai ada yang 70, 80 itu, ada 70 tahun itu. Nanti menurun lagi sesuai usia. Ya, itu yang tadi ringkasan dari yang saya katakan tadi. Menukik gitu seiring Jadi, dengan usianya. Ini tidak bisa kita lepaskan dari perannya hormon ini dalam membangun perkembangan seks bayi atau janin laki-laki. Oke, jadi maksud dari slide ini tuh seperti itu ya. Ini sebenarnya pengembangan dari apa yang sudah dokter mention sebelumnya di segmen awal betul. gitu ya. Coba slide berikutnya lagi, mengenai apa ya slide selanjutnya. Coba bisa nah ini. Wow. Nah, ini kalau kita lihat yang paling ujung ya di tengah itu ada testosteron. Ini kan turunan testosteron itu dibentuk dari kolesterol ya. Nah, dari atas sebelah kiri kolesterol. Nah, pada saat testosteron ada kemungkinan bahwa kadar testosteron laki-laki itu normal. Tapi dari testosteron ada berubah menjadi DHT, kalau istilahnya dihidrotestosteron yang ke atas itu, panah ke atas. Itu akan menyebabkan berkembangnya tanda-tanda seks sekunder, ya. Seks sekunder tuh pada wanita itu kayak payudara gitu ya. Pada lelaki itu timbulnya jenggot, kemudian kumis, bentuk badan, ciri-ciri fisik. Bisa kadang-kadang mungkin testosteronnya normal, tapi nggak bisa menjadi dihidrotestosteron, ya, nggak tumbuh. Nah, jadi kita, kok hormonnya normal, padahal nggak kelihatan dia seperti tampang laki-laki, bisa gitu. Ini ada hormon yang mempengaruhi itu disebut tuh yang mungkin nggak kau kelihatan 5 alfa reduktase. Kalau itu defisiensi, jadi nggak berubah ke situ. Jadi tidak muncul tanda seks sekundernya, ya. Jadi 5 alfa reduktase defisiensi, ada tuh kelainannya ya. Seharusnya enzim itu bisa diperiksa, ya. Tapi saya belum pernah saya tanya ke lab yang terkenal ini udah ada kan, katanya belum. Tapi di luar mungkin udah ada ya. Jadi itu untuk harusnya itu bisa dari awal sehingga setelah laki-laki itu usia pubertas harusnya ya. Sehingga itu menjamin munculnya tanda-tanda seks sekunder untuk laki-laki. Ciri-ciri fisiknya? Ya, ciri-ciri fisik. Ya? Nah, jadi bisa juga hormon normal testosteron tapi dihidrotestosteronnya nggak terbentuk kan ya, jadi nggak kelihatan. Aduh, agak-agak unik juga ya case yang seperti itu ya dok ya. Coba slide berikutnya lagi.
Oh, habis gitu ya, dokter. Jadi sebenarnya begini, jadi kan kalau dilihat dari perkembangannya, tadi kan bagaimana nih tugasnya orang tua atau orang-orang di sekitar lah caregiver ini bantu mengamati perkembangan gitu ya dok ya. Mungkin dari ya kan bisa lah kelihatan setiap hari kalau lagi merawat bayinya. Karena ini kan kenali sejak dini gitu kan, harusnya kan tidak ada tadi istilah terlambat atau kurangnya pengetahuan. Tapi kan memang tadi agak-agak kompleks juga nih kasusnya kayak tadi, misalnya hormonnya nggak apa-apa, tapi memang tanda-tanda fisiknya yang nggak muncul, nggak keluar gitu ya. Jadi kalau begitu, bagaimana dong untuk mengantisipasinya ya dok ya, agar ya tidak dikatakan terlambat penanganan juga, karena kan kita bicara bagaimana masa depan si anak ini, nanti bagaimana kalau dia nanti menikah, ingin memiliki keturunan, tentunya kan kita harus pikirkan matang-matang sejak awal sekali begitu dokter. Bagaimana itu? Baik, yang bisa kita mendeteksi dari awal tuh waktu baru lahir ya. Kan di situ kita bisa menentukan bahwa jenis kelaminnya laki atau perempuan. Jadi ada istilahnya kepastian gender. Kepastian gender saat baru lahir ya dok? Ya, kepastian. Tentu yang membantu kehamilan ya, yang akan menentukan bahwa dari rumah sakit keluar si A itu bayinya laki-laki atau perempuan. Berarti kepastiannya di situ kan, baru dibikin akte kelahirannya oleh pemerintah kan ya. Nah, kalau pada saat ada keraguan, nggak pasti. Nah, jadi kalau ada pasti laki-laki itu jelas penisnya, skrotumnya itu nggak bisa diragukan lagi. Semua orang ngomong atau yang menolong kelahiran itu pasti laki, itu nggak apa-apa, istilah langsung dibuat. Nah, pada keadaan yang meragukan atau tidak atau dibalik, kepastiannya nggak bisa kita yakini, lebih baik ditunda. Nah itu yang belum ada, ditunda. Dilanjutkan pemeriksaannya ke pemeriksaan yang lebih khusus, ya. Nah kalau yang paling canggih itu lanjutkan pemeriksaan kromosom, disebut kromosom seks. Apakah Y atau apakah XX atau XY? Kalau XX kan perempuan, kalau XY laki-laki. Itu harus ditulis laki atau perempuan. Kalau sudah ada tanda begitu, tidak pasti, tapi keraguan, tapi setelah dipastikan dengan pemeriksaan kromosom, harus diikuti perkembangan organnya itu. Selama usia anak itu, umur 1 tahun, 2 tahun, sesuai nggak dengan tadi XY, dia lelaki, berkembang nggak? Kalau nggak berkembang, ya harus ada konsultasi ke dokter yang ahli di bidang itu. Gimana? Ya harus diarahkan ke situ, nggak mungkin dia belokkan ke yang lain kan, kalau dia udah laki kan. Tapi harus pasti dulu dari awal, dari waktu baru lahir. Dipastikan dulu nih, ya. Kalau perlu tadi yang cek kromosomnya ini dulu gitu itu. ya. Nah, kromosom kan memerlukan, ya sebenarnya nggak pemeriksaan yang begitu sulit sih, tapi karena sarana itu nggak ada. Jadi kan di daerah dan sebagainya. Ya, di daerah. Ada cara yang lebih ini lagi untuk nambah kepastian itu. Kalau dilihat nggak pasti, ada disebut seks kromatin, kromatin seks ya. Maksudnya apa dok? Nah di situ dia ngambil dari darah, itu neutrofilnya sediaan sederhana aja, sediaan nafus di setiap rumah puskesmas ada, ya sediaan nafus disebut. Di neutrofilnya dilihat ada drumstick untuk wanita, ya untuk wanita. Kalau pada wanita ditemukan drumstick itu pasti mendekati kepastian. Jadi kepastiannya sekitar 85-90% gitu ya. Nggak seperti. Jadi di puskesmas ada ya dok ya? Itu ada, pasti ada ya di sarana puskesmas yang paling terpencil pun ada, karena sedia nafus ya. Jangkau. Cuma orang yang melihatnya bisa nggak itu? Nah, jadi itu kan pelatihan kan itu ya, tenaga lagi ya. Benar. Tenaga. Skill khusus lagi dong. Nah, karena kepastiannya cuma sekitar 80%-an, kita gabung lagi dengan istilahnya bar body. Bar body itu satu, tapi itu lebih gampang lagi dari darah. Kalau sulit dari darah, dari hapusan ini mukosa mulut. Jadi di mukosa mulutnya di swab begitu ya, ini dilihat bar body. Kalau ketemu bar body itu diyakini lagi wanita. Apalagi kalau kita bisa dalam stick bar body itu masih membantu. Kalau kromosom belum ya. Kalau itu dua itu ditemukan, kita sebenarnya udah nggak masalah, nggak perlu ke kromosom sebenarnya. Tapi kalau drumstick atau bar body nggak temu, itu nggak bisa kita katakan dia bukan wanita, karena nggak nemu belum tentu kan ya. Jadi mungkin lanjutkan lagi ke analisa kromosom, RS kirim biasanya. Jadi naik lagi ya, tingkat pemeriksaannya gitu ya. Jadi kalau ketemu drumstick, bar body itu mendekati 100% itu wanita. Kalau nggak temu, namanya nggak nemu kan nggak bisa kita katakan dia
laki kan itu ya. Ya kan nggak ketemu, belum Iya. dapat jawaban Iya. pastinya gitu ya dok ya. Bukan nggak ada. Nah, begitu sudah, artinya gini dok, kalau itu kan bicara rangkaian pemeriksaan ya dok ya, penegakan diagnosis, dipastikan dulu nih apa nih jenis kelaminnya segala macam gitu ya dok ya. Tapi intinya begini, kalau yang kita bicara tentang treatment gitu ya, tadi kan tergantung dari derajatnya juga ya, ringan, sedang, beratnya. Kalau yang sampai memang tadi ada masalah estetik aja, fungsinya nggak bermasalah, itu mungkin lain soal ya dok ya. Tapi kalau yang kedua-duanya tentunya kan tadi butuh harus dikoreksi gitu ya dok ya. Ini langkah-langkahnya ini sendiri juga seperti apa dok, sehingga kualitas hidup si anak ini juga terjamin ke depannya, dan usia berapa juga yang jadi pertimbangan untuk dilakukan tindakan koreksi itu juga. Tergantung dari kapan ditemukan kasusnya, lebih awal lebih baik, atau memang ada nilai istilahnya mungkin masa-masa ideal atau golden period gitu kalau penyakit kan ya dok. Ini ada nggak untuk masalah seperti ini dokter? Baik. Jadi kalau dia masuk di glandular atau di lubangnya itu masih di gland penis, saya sarankan nggak usah dikoreksi, nggak apa-apa, nggak akan secara kosmetik atau estetik juga nggak akan terlalu mengganggu, ya. Kemudian kalau dia di proksimal itu kalau keadaan memungkinkan dengan semua kondisi ya, sebaiknya di koreksi, karena itu akan nanti efek psikologis, dan dikoreksi itu disarankan sebelum janin berusia 2 tahun. Oh, 2 tahun 2 ya. tahun ke bawah gitu Ya. ya dok ya. Jadi ada mengatakan 6 bulan sampai 1,5 tahun, tapi menurut saya 2 tahun udah oke lah gitu, karena dia belum kenal betul ya. Memorinya juga mungkin Ya, belum terlampau ini ya satu. dok Jadi ya. dia taunya udah bagus gitu istilahnya. Jadi nggak ada rasa macam-macam ya. Psikisnya tadi ya dok ya. Ini kalau dia kenal itu akan panjang. Nanti sebelumnya dia tahu itu, nanti kalau dia kenal masalah itu seks dan sebagainya, kehamilan bagaimana terjadinya, itu akan mengganggu pikiran dia. Iya, iya. Jelas berat itu ya. Nah itu kalau dikoreksi seperti itu. Kemudian kalau kita di bawah lagi, jadi di proksimal itu udah fungsional, itu harus dikoreksi, ya menurut saya. Tapi ini kan kembali lagi itu operasinya itu operasi uretroplasti namanya, itu dokter bedah urologi, Bedah urologi ya. atau bisa juga bedah plastik ya, kalau menyangkut dengan estetika dan sebagainya. Dan bedah itu anak gitu, ya bedah anak yang plastik, tapi itu kan nggak mudah. Untuk risiko bahaya kejiwaan sih nggak terlalu ya, cuma rumitnya gitu ya. Tingkat kesulitannya. Ya, tingkat kesulitannya itu. Itu harus dipikirkan juga, apalagi kalau bukan di kota besar ya. Ahlinya juga nggak semua bedah plastik mau melakukan atau urolog mau melakukan itu dengan kondisi sarana kesehatan yang ada. Oke, terus juga tadi intinya kan kalau ada treatment tergantung dari ya tadi ya kasus per kasus begitu ya dok. Kemudian nanti hasilnya sendiri gitu, follow up-nya juga bagaimana dokter? Artinya kan siapa juga tim-tim yang terlibat juga. Tadi kan memang tergantung dari ya kasusnya juga gitu ya dok ya. Tapi mungkin supaya kita jadi lebih terbuka juga pikirannya. Karena ini bicara seperti ini tadi kan ada melibatkan andrologi juga gitu ya dok. Terus juga mungkin bedah anak gitu kan, atau bedah plastik, atau mungkin bedah urologi gitu, atau dokter urologi gitu ya. Jadi kan karena ini terkait fungsi yang terganggu tuh apa saja sih yang ingin diperbaiki, fungsi-fungsi ini ingin dikembalikan lagi gitu ya dok ya. Selain estetik dan kosmetik juga tentunya dok. Ya, fungsi terganggu yang paling kita khawatirkan itu setelah orangnya dewasa atau anaknya dewasa itu adalah yang pertama dia harus cara ke toilet. Ya. Harus dipahami ya, kalau parah ya. Nah, kan nggak mungkin lah seperti yang normal kan, kalau di ujung kan gampang kan toilet. Dia harus duduk, kan itu ya jelas. Nah, itu pertama. Yang kedua, waktu berhubungan itu cair maninya keluarnya di dalam yang wanita apa enggak gitu ya. Dalam vagina supaya wanita apa enggak? Pembuahan kan ya, gitu pembuahan. Jadi ada kasus satu nih, kebetulan ini kasus pasien saya ya. Dia di pangkal penis. Jadi setiap berhubungan itu ya
tidak bisa masuk sehingga harus diinseminasi. Jadi ditampung, diambil, akhirnya punya anak, punya anak. Jadi itu kan sudah ada efek psikologis bagi keduanya. Iya. Ya, keduanya kan jadi Pasutrinya itu lah, ya. Jadi istrinya mungkin kaget juga, oh ternyata suami saya begini, saya harus melakukannya. Tapi gitu. alhamdulillah kan ada solusinya. Ya, ada solusi ya. Jadi jadi efek psikologis itu kalau bisa diminimalkan ya itu. Baik ya, dokter. Terus satu lagi yang saya ingatkan, Apalagi, Dok? mungkin tahu kalau uroplasti itu dipakai kulupnya ujung penis. Jadi yang disunat kalau di orang Islam ya kan dipotong ya ujungnya itu dipakai untuk menyambung salurannya biasanya oleh dokter bedah. Jadi jangan, cuma saran saya gini, jangan sampai buru-buru untuk menghitan anak pada bayi. Soalnya kalau belum clear, belum ada nanti kalau ada masalah, apa dibutuhkan ininya itu jaringan dia itu. Diambil dari lokasi sekitarnya. Iya, kan gitu dari ya, jaringan Dok, dia. Kalau dari jaringan lain iya. nanti bisa masalah lain lagi, secara imun lagi kan itu ya. Nah itu salah satu, makanya tidak semua menyarankan untuk khitan pada saat bayi baru lahir kan gitu ya. Jadi ditunggu dulu usia berapa, karena suatu waktu diperlukan. Betul. Iya gitu ya, Dok ya. Oke, dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Ini untuk menjawab berbagai pertanyaan dari orang-orang. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap ada di bawah ini. Nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama ini datang dari Ibu Arin, 30 tahun, dari Bekasi. Dok, saya sedang program hamil. Sudah 1 tahun menikah, tapi belum dikaruniai momongan gitu ya. Suami usia 30 tahun juga. Tidak merokok, tidak minum alkohol. Oke, yang ingin saya tanyakan, apakah hipospadia ini bisa dicegah? Apa treatment yang harus dilakukan dalam program hamil? Ini lagi program ya, sengaja nih, Dok. Saya agar janin ini sehat, Dok, dan terhindar dari hipospadia atau kelainan bawaan lahir lainnya. Oke, artinya tidak hanya hipospadia, tapi kelainan bawaan lahir lainnya gitu ya, Dok ya. Mohon saran dari dokter, terima kasih. Jadi, usia 30 tahun, sudah 1 tahun menikah, belum dikaruniai momongan. Suami juga usianya sama, lifestyle-nya ini tidak merokok, tidak minum alkohol. Yang ditanyakan, apakah ini bisa dicegah, Dok, dengan promil khusus gitu ya? Mungkin apa nih dari lifestyle-nya yang bisa dianjurkan, atau mungkin cek pemeriksaan apa saja, Dok, yang diperlukan juga untuk menghindari gitu ya adanya kemungkinan hipospadia atau kelainan bawaan lahir lainnya. Mohon saran saja begitu. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih. Bagaimana, Dok? Saya sebagai androlog tentu melihat dari faktor suami ya, suami berperan penting untuk terjadinya kehamilan pada wanita ya. Nah, untuk menilai laki-laki bisa menghamili pasangannya, istrinya dalam hal ini, cukup 2 hal yang harus diketahui bagi laki-laki itu, apakah dia bisa apa enggak. Pertama, kemampuan dia berhubungan ya. Berhubungan yang benar, maksudnya yang benar artinya menyebabkan si wanita hamil. Nah, tadi ada sedikit apakah hipospadia bisa dicegah. Nah, tentu kita tanya apakah suami hipospadia apa bukan ya, ibu ini ya. Kalau hipospadia dicegah ya nggak bisa, tapi dikoreksi bisa. Ya, tadi saya udah uraikan tadi sebelumnya. Nah, ini kan tidak jelas juga suami ibu ini hipospadia apa enggak. Nah, itu jadi dalam hal ini gangguan dalam berhubungan ya. Itu yang pertama tuh laki. Kalau ada gangguan enggak? Kalau hipospadia tapi enggak terganggu berhubungannya untuk terjadi kehamilan, enggak masalah. Enggak masalah. Enggak masalah ya. Iya. Dia hipospadia ringan tapi enggak masalah untuk terjadi kehamilan. Artinya sesuai dengan normal, air mani masuk seperti normalnya. Enggak masalah. Yang kedua, penyebab tidak bisa hamil itu berhubungannya normal, tidak masalah, tapi air mani yang dikeluarkannya punya masalah. Apa masalahnya? Jumlah bibitnya sedikit, jumlah bibitnya banyak tapi lemah, atau dua-duanya juga sedikit lemah. Nah, itu harus dicari penyebabnya. Jadi kalau dikatakan suami nggak merokok, nggak minum alkohol, itu berarti udah bagus. Salah 2 di antara sekian jumlah penyebab sudah tidak dilakukan, tapi penyebabnya banyak. Kalau dari air mani yang ada masalah. Tapi kalau memang ada hipospadia, kalau hipospadianya harus dinilai. Itu
itu yang cukup beralasan nggak mengganggu fungsi terjadi pembuahan. Kalau beralasan ya harus dikoreksi. Ya, uretroplasti namanya. Itu jawaban saya. Oke, jadi mungkin untuk ibunya sendiri Bu Arin bisa konsul ke Obgyn gitu ya dok ya. Tapi untuk suaminya bisa ke androlog gitu ya. Jadi memang tadi evaluasinya banyak, mungkin digali juga ada faktor resiko yang lain nggak. Karena kan nggak cukup hanya dengan merokok atau enggak, minum alkohol atau enggak gitu ya dok ya. Oke, kemudian kalau agar terhindar dari kelainan bawaan lahir lainnya, dari lifestyle-nya sendiri mungkin ada sedikit tambahan dokter sebelum dokter mungkin. Jadi terutama untuk wanita. Jadi kalau untuk lelaki mungkin nggak terlalu selama kalau dia kehamilannya normal, insya Allah itu sperma yang membuahi kalau terjadi kehamilan itu sperma yang bagus. Amin. Yang Maha Kuasa akan memilih yang terbaik. Amin. Ya Robbal Alamin. Itu dari laki-laki. Lebih enak laki-laki ya. Wanita kalau dia sudah hamil, nah pola hidup, lifestyle dan sebagainya, penyakit sangat mempengaruhi janin yang dikandungnya pada saat dia hamil itu. Nah itu harus konsultasi ke dokter spesialis kandungan tentunya. Gitu ya, jangan sampai gara-gara pola makan, pola hidup pada saat hamil itu mempengaruhi janinnya, lahirnya janin nanti atau ada kelainan yang timbul. Itu yang harus ya. Sayang ya. Oke. Jangan lupa tuh ada 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi nutrisi kan juga pengaruh untuk kesehatan secara umum ya dok ya. Baik, ini ada pertanyaan kedua nih dok. Tadi tapi ini berkaitan dengan tema atau tidaknya mungkin ditanggapi saja dulu ya dok ya. Ini dari Ibu Yanti 50 tahun dari Jakarta. Dok mau tanya, apakah bayi laki-laki usia di bawah 1 tahun yang sering mengalami infeksi saluran kemih katanya, pertanda ada masalah di organ reproduksinya. Cucu saya kalau setiap kencing selalu menangis katanya, padahal ibunya sudah menjaga kebersihan popoknya. Apakah riwayat infeksi saluran kemih pada bayi laki-laki secara berulang ini akan berpengaruh ke kesuburannya juga dok nantinya saat ia dewasa? Terima kasih. Oh ini berarti mungkin sudah pernah tahu sebelumnya, ini nama infeksi saluran kemih berulang. Sebetulnya secara anatomis apakah memang ada masalah di organ reproduksinya? Kan namanya perjalanan penyakit kan kita nggak tahu ya dok, perkembangan anak juga kan seperti apa, atau memang masalah kebersihan aja, atau memang kita perlu curiga ke arah yang lain, dan saran dokter juga bagaimana dok? Baik. Ini tadi dikatakan bahwa setiap mau kencing menangis. Ya, ini bisa dua hal ya. Kalau infeksi untuk anak-anak yang atau bayi seperti itu jarang. Tapi kalau ada kelainan lain yang menyebabkan infeksi sangat mungkin. Jadi kalau setiap kencing menangis ada kemungkinan saluran kencing yang paling luar kulitnya itu menyempit. Bisa begitu dok, kulit menyempit? Ya, kulitnya menyempit yang kalau di kitan itu menyempit. Sehingga waktu dia kencing dilepaskan dia nggak merasa tuntas karena dia ditahan dulu, coba bisa dilihat bengkak nggak waktu dia mau pipis, serang pipis itu bengkak dulu nggak di ujungnya, sehingga pipisnya keluar pelan-pelan itu. Dan selalu ada sisa pastinya kan karena kecil ujungnya kan, disebut phimosis namanya, phimosis ya, phimosis itu ujungnya kecil. Nah kalau itu tertahan terus itu bisa menyebabkan sumber infeksi. Jamur biasanya ya. Nah, jadi infeksi bisa datang belakangan, tapi kalau infeksi dari awal misalnya untuk anak kecil sih belum pernah saya dengar ya. Dan itu kemungkinan itu kecil sekali ya. Jadi infeksi akibat itu bisa. Jadi apa phimosis? Phimosis ujung tuh. Biasanya solusinya di kitan dari bayi. Ya, ini usia di bawah 1 tahun padahal. Jadi kitan biasanya itu ya. Atau kalau nggak phimosisnya nggak berat, dilatasi, jadi dilebarin. Ya. Ini mungkin sarannya ke dokter anak apa urologi anak gitu? Urologi gitu ya dok. Urologi. Jadi dilihat kalau berat sekali dia hitan ya. Kalau nggak berat dia dilatasi, jadi dia lebarin ujungnya. Untuk kaitan lagi kalau diperlukan suatu saat nanti kan itu sampai usianya 9 tahun gitu ya. Kalau nggak apa-apa perkembangan alat kelaminnya ya mungkin nggak akan ada masalah untuk itu. Bisa karena ini pertanyaannya kan apakah berpengaruh ke kesuburannya nantinya gitu kan? Iya. Itu yang ditanyakan juga tadi ya. Jadi kalau seandainya besar organ reproduksi dan berkembangnya itu sampai usia 1 tahun itu normal ya. Insya Allah nggak pengaruh. Insya Allah. Ya, kecuali kalau ukurannya lebih kecil, yang lain sebagainya. Kemudian yang sering itu adalah testisnya belum turun.
masih normal itu, belum turun itu. Nanti makanya kalau nggak turun di setelah usia 2 tahun itu harus diturunkan testisnya kalau ada di bagian perut bagian bawah. Oke. Ya. Jadi begitu ya sarannya untuk Ibu Yanti kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada ketakutan untuk dia mempengaruhi untuk subur, nanti harus konsulkan apakah perkembangan organ dengan umur 1 tahun itu normal apa enggak itu. Oke, ini kan karena usianya masih di bawah 1 tahun, jadi lihat dipantau terus aja gitu ya. Betul sekali. Ini berarti tidak hanya orang tua tapi juga nenek, kakek juga bisa bantu pantau ya, caregiver gitu ya. Betul. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Indra G. Mansur, DHES SPN Kafer, dokter spesialis andrologi, konsultan fertilitas untuk membahas mengenai kenali hipospadia sejak dini. Dan dokter, di segmen terakhir sebelum ke closing statement gitu ya dok ya. Jadi kan ini memang menyambung pertanyaan dari Bu Arin ya tadi, pertanyaan dari email, ini sebenarnya bisa dicegah nggak sih hipospadia? Jadi kalau dicegah ya sebenarnya bukan kalimat yang pas atau tepat ya dok ya, tapi bagaimana seperti judul aja, kenali sejak dini sehingga kalaupun memang ditemukan lebih awal, kedepannya juga langkah-langkahnya pasti kan akan lebih cepat diambil gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir, ditemukan sejak dini, ditekankan dulu deh dok, sejak dini ini usia berapa maksudnya, dan apa tugas berarti orang tua, atau mungkin tadi caregiver, atau ya memang tenaga medis tentunya yang mempertajam skill di bidangnya untuk bantu mendiagnosis juga. Iya, kira-kira seperti apa itu dokter? Baik, terima kasih. Jadi ini kesempatan ini penting sekali saya pergunakan bahwa harus kita sekarang ini mengenali adanya kelainan atau apalagi yang menyangkut dengan kepastian gender laki perempuan itu dari mulai waktu lahir. Karena waktu lahir itu tidak asal membedakan kecuali kelihatan fisik dari organ reproduksi. Okay. Ya kalau udah dewasa, ini udah kelihatan dari luar dari ini. Nah, kepastian gender ini penting sekali. Ya, selama ini kan baru melihat secara fisik dipastikan. Nah, nggak ada salahnya sekarang ini untuk para menolong kelahiran, terutama di daerah, karena dia sendiri kalau di Jakarta, di kota besar mungkin karena banyak yang melakukan itu bisa dikonsulkan. Ini bagaimana menurut kamu, ini laki perempuan bagaimana? Kalau semua sepakat ya tentu nggak akan masalah, apalagi semuanya tenaga kesehatan ya. Kalau di kampung mungkin sendiri aja. Nah, kalau belum ada kepastian, sebaiknya menurut saya lebih baik mungkin ditambah perangkatnya untuk memastikan itu. Yang jelas kalau ada keraguan ditunda dulu. Apakah difoto, ya difoto kan ya, nggak ada masalah kan ya. Masalah. Foto nanti bisa dikonsulkan karena ahlinya nggak ada di tempat itu. Artinya kan kita butuh bukti gambarnya gitu ya. Difoto. Kemudian kalau sudah ada keraguan dari awal, ya terlepas nanti ditentukan kelaminnya itu berapa bulan kemudian dengan pemeriksaan khusus, itu berarti sudah ada gangguan namanya. Ya, dengan keraguan itu kan berarti ada kelainan ya. Tentu yang anak yang seperti itu ada programnya nanti umur berapa dikonsulkan ke dokter apa. Ya 1 tahun itu dilihat perkembangannya sesuai apa enggak. Kalau enggak sesuai apalagi diperiksa ya. Kemudian umur 5 tahun ya. Apa yang harus dilakukan. Kemudian umur 10 tahun itu harus pemeriksaannya yang berkala ya untuk mengenali perkembangan organ seks dari si bayi tadinya, sehingga nanti tidak akan mengganggu fungsi dari organnya di kemudian hari. Ya pasti anak itu nggak akan tahu dia apa kekurangannya nanti. Yang tahu itu harus orang tuanya. Ya yang paling bertanggung jawab. Dia nggak akan kenal untuk apa gitu ya. Nah, itu. Dalam hal ini yang penting lagi adalah, karena tadi saya katakan untuk memastikan itu juga banyak sarana laboratorium, tapi tenaga ahlinya. Betul. Jadi seks kromatin tadi itu juga harus dididik
kalau nggak ada dididik atau dimasukkan ke program-program atau kurikulum dari sekolah-sekolah, entah bidan dan sebagainya itu ya, Harusnya di kepastian training itu. gitu ya, Dok, ya? Di training, sehingga itu bisa menjangkau. Jadi banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk memastikan, jangan dilihat satu orang secara fisik. Iya, Ya, saya rasa demikian saja yang bisa saya katakan. Mungkin tambahan sedikit mengenai closing statement-nya, berarti mengenai hipospadia ini sendiri, singkat saja dokter. Ya, kembali lagi seperti tadi sudah banyak diomongin hipospadia sendiri ya itu. Hipospadia ya ada dua kelainannya, apakah mengganggu fungsi atau mengganggu estetika atau kosmetik. Nah, kalau fungsi tentu udah harus dikoreksi dari awal dan itu udah dianggap sebagai penyakit sudah kelainan. Kalau itu masih kategori estetika atau kosmetik ya tentu tergantung dengan kondisi situasi. Di kondisi situasi tenaga ahlinya, kondisi situasi pasiennya. Saya rasa itu saja yang bisa, tapi yang penting mengikuti perkembangan organ itu. Ini yang belum ada. Betul. Belum ada organ-organ, walaupun anak wanita juga harus begitu. Karena apa yang harus berkembang setelah umur dia pubertas misalnya. Betul. Ciri-ciri fisiknya juga gitu ya. Oke dokter Ina, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter ya. Terima kasih. Oke, iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias, beserta seluruh kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.